Testing 1, 2, 3. Assalamualaikum para pejuang kehidupan yang barusan keterima SNMPTN, SBMPTN. Itu jangan puas diri. Ingat ya, Mbah Buyut dan Mbah Canggah kalian itu di zaman Hindia Belanda mau masuk restoran aja susah. Hotel, bioskop itu nggak bisa begitu aja mereka masuki. Larangannya pun menghina sekali. Kayak gini nih. Verboden, Voorhonden en Inlander. Terlarang untuk pribumi dan anjing. Loh, kakek nenek kalian, Mbah Buyut, Mbah Canggah, itu disama-samain sama Scooby-Doo. Loh, Tom and Jerry aja masih mending. Ini Scooby-Doo. Lah, kalau kalian puas diri sekarang, tidak mustahil kelak anak cucu lebih terpuruk dari para leluhur dulu. Ayo, berjuanglah terus, jangan kalah sama para pejuang jadul. Dan pejuang besar yang paling ngotot, paling gila, duluan sebelum angkatan Soekarno-Hatta, ialah Dr. Cipto Mangunkusumo. Yuk kita ikuti ceritanya. Seorang ayah cerdik yang punya tekad, punya cita-cita luhur, itu bisa menghasilkan anak-anak luar biasa. Nah, sebelum bicara Mbah Cipto dan bakat gilanya, mari kita mulai dari Pak Mangunkusumo, ayahandanya. Yaitu ayahandanya Dr. Cipto Mangunkusumo. Kalau Kromo Mangunsujiwo, nah itu beda lagi. Nggak tahu itu ayahandanya siapa. Ini saya cuma ngarang nama aja. Sorry. Jadi ya, Pak Mangunkusumo alias Pak Mangun ini, dia priai Jawa. Dari namanya jelas lah ya. Bukan bangsawan Perancis. Kakeknya itu pejabat, tapi cuma setara Demang di Ambarawa. Camat aja udah rendah, lebih bawah lagi lurah. Nah, Demang ini posisinya di tengah-tengah antara camat dan kepala desa. Kalau kepala desanya Mbak Rini dan camatnya Mbak Nia, enak ini posisi si Demang di tengah-tengah mereka berdua. Tapi biasanya zaman Belanda yang jadi lurah camat, bukan mbak-mbak yang namanya inspiratif kayak begitu. Nah, Pak Mangun yang anak Demang tadi, kelak berhasil menyunting seorang cewek keturunan tuan tanah di Jepara. Sepanjang hidupnya, suami istri ini beredar di antara Jepara, Ambarawa, Semarang, sekitar itu, lalu pernah sebentar di Grobogan Purwodadi. Ke Solo juga pernah jalan-jalan beli klenyem, bandempuh, sama cenggereng. Walah. Walau masih sekitaran Jawa Tengah, Pak Mangun ini berani hijrah. Berani hijrah ini modal untuk sukses. Pelajaran klasik yang sering kita ulang-ulang. Beranilah hijrah, jauh aja nggak apa-apa. Karena kemanapun kita pergi, di situ bumi Allah. Bumi siapa lagi ya kan? Jadi ya, yang rumahnya Banjaran, Majalaya, silakan aja kalau mau hijrah ke ujung dunia. Jangan beraninya cuma sampai ujung Berung. Kembali ke Pak Mangun, awalnya dia kerja di Ambarawa. Ijazahnya ijazah sekolah guru. Dia terus jadi guru bahasa Melayu. Bisa juga sih sebetulnya ijazah sekolah guru terus jadi tukang sol sepatu atau tukang patri. Tapi ini Pak Mangun jadi guru bahasa Melayu. Masa kini mestinya bahasa Indonesia ya. Kemudian beberapa lama di Ambarawa, Pak Mangun hijrah lagi. Grobogan Purwodadi, Jepara, terus ke Semarang. Loh, jadi hijrah itu jangan cuma sekali, tapi berkesinambungan. Kadang hijrah fisik, tapi lebih dari itu, hijrahlah secara mental spiritual. Pak Mangun ini di Semarang lalu sempat jadi kepala sekolah di sebuah sekolah dasar, dan selanjutnya beliau hijrah lagi, tetap di Semarang, tapi pindah kerja menjadi pembantu administrasi di Dewan Kota Semarang. Kelak, saat Mbah Cipto Mangunkusumo ganas-ganasnya, Pak Mangun ini ketir-ketir, karena paham betul bagaimana akan terlunta-luntanya orang yang berani melawan pemerintah kolonial. Walau kehitung pegawai rendahan, semangatnya untuk maju dan semangatnya dalam mendidik anak, Pak Mangunkusumo ini luar biasa. Nggak seperti Panceng. Kalau Panceng yang luar biasa itu semangatnya jaga malam. Satpam kompleks ini soalnya. Cipto Mangunkusumo itu anak pertama. Yaitu anak pertamanya Pak Mangunkusumo, bukan anak Pak Enceng. Lahirnya di Jepara, oleh orang tuanya berhasil disekolahkan di sekolah Eropa ELS. Sebetulnya itu SD untuk anak-anak Eropa, tapi di Ambarawa keluarganya punya koneksi sana-sini, jadi ya udah Cipto bisa masuk saat umur 6 tahun dan terus lulusnya di umur sekitaran 13 tahun. Mbah Cipto ini kehitungnya merantau ya ke sana itu. Karena saat itu orang tuanya kerjanya di kota lain, yaitu utamanya Jepara dan Grobogan Purwodadi. Lulus sekolah dasar oleh orang tuanya,
dia diikutkan tes masuk sekolah Pangreh Praja untuk jadi Amtenar Pegawai Negeri. Cipto lulus di ujian itu urutan pamuncak nomor 1. Demi menghargai prestasinya, lalu diadakanlah syukuran. Pas syukuran di Purwodadi, Cipto terus bilang bahwa dia tuh tidak mau ogah jadi Pangreh Praja. Loh, iya tuh, udah lulus tes nomor 1 kok nggak mau jadi Amtenar. Semua kaget. Cipto alasan, jadi pegawai negeri itu kikuk kalau mesti sembah sana sini, saya nggak suka. Disembah-sembah aja saya juga kagok. Kita kan mestinya menyembah hanya pada Allah, ya kan? Weh. Ya udah, kalau gitu kamu kan anak pinter. Gimana kalau terus jadi dalang wayang kulit? Waduh, nggak ada bakat om. Jadi dokter aja kalau gitu. Dokter beneran. Ya dokter beneran, masa ya dokter plastik. Ngobrol, terus akhirnya muncul kesepakatan sekeluarga besar untuk mengusahakan agar Cipto masuk sekolah dokter Stovia. Waktu itu, Stovia di Batavia merupakan satu-satunya sekolah dokter di Hindia Belanda. Kelak, di sekitar tahun 1913 ada lagi sekolah dokter di Surabaya, namanya NIAS atau Sekolah Dokter Jawa. Tapi pada saat Cipto masuk Stovia, itu NIAS belum ada. Bermula dari Stovia inilah, Cipto Mangunkusumo menjelma menjadi tokoh militan yang lantas jadi panutan para tokoh kemerdekaan kita, macam Soekarno, Hatta, dan yang lain. Dan sebagai dokter, dia juga pernah berjibaku melawan pandemi, yaitu pandemi versi jadul. Detailnya seperti apa, insya Allah akan kita kisahkan pada bagian selanjutnya. Wassalam.